Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayah Sarbazanda dengan NIM C1 Channel 23035 dari kelas R10. Di sini saya akan membahas mengenai materi akad salam untuk mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Untuk materi ini, pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu mengenai pertama, pengertian akad salam, yang kedua, jenis akad salam, yang ketiga, dasar syariah dalam akad salam, yang keempat, pelakuan akuntansi berdasarkan PSAK 103, yang kelima yaitu ilustrasi akad salam. Yang pertama yaitu pengertian akad salam. Jadi akad salam ini adalah akad jual beli yang dimana barang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli akan melakukan pembayaran di muka. Sedangkan penyerahan barangnya akan baru dilakukan di kemudian hari. Sedangkan menurut PSAK 103, akad salam ini adalah jual beli barang pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual yang disebut dengan muslam ilaihi, dan pelunasannya akan dilakukan oleh pembeli yang disebut dengan al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akad salam ini akan memberikan manfaat, yaitu dari sisi pembelinya akan memperoleh manfaat seperti terdapat kepastian memperoleh barang dengan jumlah dan kualitas tertentu sesuai dengan kebutuhan di masa mendatang dengan harga yang telah disepakati. Dan dari sisi penjual yaitu akan memperoleh dana awal untuk menjalankan proses produksi serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu jenis akad salam. Jadi di sini terdapat dua jenis akad salam. Yang pertama yaitu salam, yaitu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli akan melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Nah, dapat dilihat di sini terdapat skema dari akad salam, yaitu pertama, penjual dan pembeli akan menyepakati akad salam. Kemudian pembeli akan membayar kepada penjual dan penjual akan menyerahkan barang ke pembeli. Yang kedua yaitu salam paralel, yaitu jenis akad yang dimana terjadinya dua akad salam yang dilakukan secara bersamaan, yaitu antara pembeli dengan penjual dan antara penjual dengan pemasok. Nah, ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Nah, untuk skema dalam akad salam paralel ini akan sama prosesnya dengan salam biasa, tetapi yang hanya membedakan yaitu akan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya yaitu dasar syariah akad salam. Yang pertama yaitu sumber hukum akad salam. Nah, sumber hukum utama akad salam ini yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yang dimana menjelaskan jual beli saham diperbolehkan selama memenuhi syarat tertentu, seperti kejelasan barang, waktu penyerahan, dan pembayaran di muka, yang tercakup dalam prinsip transaksi tidak tunai pada ayat ini. Lalu dalam hadis ini ada hadis yang berbunyi, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yaitu rukun dan ketentuan yang terdiri dari pertama pelaku. Ini yaitu terdiri atas penjual dan pembeli. Yang ketentuannya itu pelaku harus cakap hukum dan balik. Lalu yang kedua ada objek jual beli, yaitu berupa barang yang akan diserahkan dan modal usaha salam. Nah, ketentuannya itu modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya, berbentuk uang tunai, diserahkan ketika akad berlangsung, dan tidak boleh berupa utang atau pengalihan piutang. Ketentuan barang salam ini seperti barang harus memiliki spesifikasi yang jelas, dapat diukur atau dihitung jumlahnya, waktu penyerahannya ditentukan, pembeli memiliki hak khiyar jika barang tidak sesuai, tanpa perubahan harga. Lalu barang boleh dikirim lebih awal, tidak boleh dijual sebelum diterima, dan dapat diganti jika spesifikasinya sama, dan tempat penyerahan mengikuti kesepakatan atau kebiasaan. Lalu yang ketiga ada ijab kabul, yaitu adanya pernyataan saling ridho dan rela antara pihak yang berakad. Lalu ada berakhirnya akad salam, yang dimana terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan akad, yaitu pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Lalu yang kedua, barang yang dikirimkan cacat
atau tidak sesuai dengan yang di dalam akad. Lalu yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Lalu yang keempat, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai dengan pembeli yang menerimanya. Lalu yang kelima yaitu barang diterima. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi dalam akad salam berdasarkan PSAK 103. Yang pertama yaitu akuntansi untuk pembeli. Nah, piutang salam ini diakui pada saat pembeli melakukan pembayaran modal kepada penjual, baik dalam bentuk kas maupun non-kas, di mana kas dicatat sebesar jumlah yang dibayarkan dan non-kas diukur sebesar nilai wajarnya. Pada saat barang diterima, apabila barang sesuai dengan akad, maka dicatat sebesar nilai yang disepakati. Namun, jika kualitasnya berbeda, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nilai wajar, dan selisihnya diakui sebagai kerugian apabila nilainya lebih rendah. Lalu, jika sampai jatuh tempo barang belum diterima dan terjadi perpanjangan waktu pengiriman, maka piutang salam tetap diakui sebagai piutang yang belum terpenuhi. Dan apabila akad dibatalkan, maka berubah menjadi piutang kepada penjual, termasuk perlakuan atas jaminan. Dan kemudian, denda yang timbul tidak diakui sebagai pendapatan, melainkan dicatat sebagai dana kebajikan. Dalam laporan keuangan, piutang salam ini disajikan sebagai aset, sedangkan persediaan ini diukur sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih, serta seluruh transaksi diungkapkan sesuai dengan PSAK 101. Kemudian yaitu perlakuan akuntansi untuk pihak penjual, yang dimana kewajiban salam ini diakui pada saat penjual menerima pembayaran dari pembeli, baik dalam bentuk kas maupun aset non-kas, yang diukur sebesar jumlah kas yang diterima atau nilai wajar dari aset tersebut. Kewajiban ini akan berhenti pengakuannya ketika barang yang diserahkan kepada pembeli sesuai dengan akad. Nah, dalam praktik salam paralel, selisih antara harga jual dan biaya perolehan diakui sebagai laba atau rugi. Persediaan yang dimiliki dinilai menggunakan metode nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Untuk laporan keuangannya, kewajiban salam ini disajikan sebagai liabilitas. Selain itu, seluruh transaksi harus diungkapkan sesuai dengan PSAK 101, termasuk informasi terkait transaksi, hubungan dengan pihak-pihak yang terkait. Terakhir, di sini ada ilustrasi akad salam, yang dimana ilustrasinya yaitu Ahmad sebagai pembeli dan Budi sebagai penjual melakukan akad salam pada 1 Januari 2013 untuk pembelian hasil panen padi. Nah, dalam akad tersebut, Ahmad membayar di muka secara tunai sebesar 100 juta rupiah kepada Budi, dengan kesepakatan bahwa padi akan diserahkan setelah masa panen pada 31 Maret 2013. Nah, pada saat akad dilakukan, bagi Ahmad, transaksi ini akan dicatat sebagai piutang salam karena ia telah membayar di muka. Sedangkan bagi Budi akan dicatat sebagai utang salam karena ia memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang di kemudian hari kepada Ahmad. Pada saat jatuh tempo, Budi akan mengirimkan hasil panen kepada Ahmad. Jika padi yang diterima sesuai dengan akad, maka transaksi akan selesai, di mana bagi Ahmad piutang salam berubah menjadi aset atau persediaan padi. Sedangkan bagi Budi, utang salam dianggap lunas dan diakui sebagai penjualan. Namun, jika kualitas atau jumlah padi tidak sesuai dalam akad sebelumnya, misalnya nilainya hanya 95 juta rupiah, maka Ahmad tetap menerima barang tersebut dan mengakui kerugian sebesar 5 juta rupiah. Sebaliknya, jika Budi lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka ia dapat dikenakan denda. Misalnya, denda yang disepakati yaitu 5 juta rupiah, maka denda yang harus dibayar Budi yaitu sebesar 5 juta rupiah. Denda ini tidak menjadi keuntungan bagi Ahmad, tetapi dicatat sebagai dana kebajikan sesuai dengan prinsip syariah. Kesimpulan dari materi ini yaitu akad salam adalah jual beli dalam syariah, di mana pembayaran dilakukan di awal, sementara barang diserahkan di kemudian hari dengan spesifikasi yang telah disepakati secara jelas, sehingga terhindar dari gharar dan riba. Akad ini berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, serta harus memenuhi rukun dan ketentuan yang berlaku. Dalam praktik akuntansi, menurut PSAK 103, mengatur perlakuan akad salam secara sistematis bagi pembeli dan penjual, sehingga menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan mendukung kegiatan ekonomi yang adil sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.